Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita membacakan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan insyaallah Allah muliakan. Yang saya hormati para dewan guru yang telah memberikan waktunya untuk hadir di acara seminar diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berkumpul di SDN Sampai 1. Tidak jauh dan tidak lupa kita dengan kebetulannya kita bisa berkumpul di sini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah acara pertama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alan, terima kasih undangannya. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak guru SDN sampai 2 sampai 1, bukan guru utara 2 ya. Baiklah, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Bapak Alan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, acara ini menurut saya acara yang positif, budaya yang positif buat kita. Karena saya tahu kemarin Balan di Tugu Utara 2, Bu Nina juga sama CGP dan sudah melaksanakan. Saya lihat, saya mengikuti, sangat-sangat positif sekali. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, yang tadinya guru-guru belum mengetahui materi yang Kak Alan atau CGP dapat, nanti bisa ditransfer ke guru-guru yang lain. Itu poinnya yang membuat saya senang melaksanakan acara seperti ini. Yang saya mau nanti akan memberikan materi, dan di sana saya mau ada diskusi Bu ya, bukan hanya Pak Alan memberikan materi selesai cukup di situ, enggak. Saya mau ada diskusi tentang materi yang Kak Alan nanti berikan. Boleh menyanggah, boleh segala macam. Yang pasti materi-materi yang didapat akan menjadi tambahan ilmu kita buat kita mengajar di kelas. Itu intinya. Apa nanti yang kita diskusikan, poin-poinnya kita nanti terapkan di kelas. Karena saya tahu ada beberapa materi yang saya kemarin, ini kejadian kemarin yang saya begini. Oh ternyata contoh ini nanti ada budaya positif, nanti terkali juga memberikan reward. Contohnya memberikan reward ke anak, benar atau salah, nanti kita diskusi. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Selamat buat Pak Alan
Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sambutan kepada Bapak. Untuk selanjutnya yaitu acara yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Alan Hamdani SPD tentang dimensi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Henry Iskandar SPD, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN sampai 01, semoga Allah selalu berikan bimbingan, petunjuk, kekuatan hingga kita bisa menjalankan amanah ini. Karena untuk menjadi seorang guru itu sebenarnya bukan pilihan kita, tetapi Allah yang mengarahkan kita untuk menjadi seorang pendidik. Allah yang memilih kita, Allah yang memberikan kepercayaan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan dan mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik sehingga bisa ketemu dengan keberhasilan, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya hingga akhirat nanti. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan usia, masih diberikan udara yang masih bisa kita hirup, masih bisa kita melaksanakan segala kewajiban kita, dan masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi dan muwajahah. Semoga dapat mendapatkan manfaat untuk kita semua, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengikuti tauladannya, mengikuti ajarannya, hingga Allah persilahkan kita semua berkumpul dalam surganya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik, saya Alan Hamdani yang pertama mohon maaf sudah berani-beraninya berada di depan Bapak dan Ibu. Tidak ada hal yang lain selain belajar menuntut ilmu bersama-sama. Mohon saran, pendapat dan masukannya. Dan niat yang pertama saya mengikuti CGP ini adalah untuk mengembangkan sekolah ini, melayani kepada murid dan masyarakat sekitar sehingga kita semua dapat menjadi manusia yang Allah inginkan, selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Dan seharusnya untuk penyampaian di seminasi budaya positif ini itu lebih dari 2 jam ya. Namun insya Allah saya akan coba mempersingkat, mempercepat, tapi juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila nanti di tengah-tengah ada pertanyaan Bapak dan Ibu, boleh saya perkenankan nanti untuk bertanya ya. Sebelumnya saya boleh mengajak yel-yel dulu ya. Ya. Boleh yel-yel ya? Boleh. Yel-yelnya begini ya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, goyangkan, goyangkan, ku mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu tangan silangkan, lalu tarik ke depan, goyangkan, goyangkan, ku mulai menutup. Bisa ya? Oke. Berdiri jangan ya? Berdiri aja. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita duduk. Oke.
Satu, boleh bantu nyanyi juga ya. 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. Goyangkan, goyangkan, ku mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu tangan silangkan, lalu tarik ke depan. Goyangkan, goyangkan, ku mulai menutup. Pegang perutnya, pegang kepalanya, pegang pipinya, pegang perutnya, kepalanya, perut, kepala. Ya tepuk tangan buat semuanya. Ya kepalanya yang masih di sini ya. Ya itu penyegaran ya. Baiklah Bapak dan Ibu, Insya Allah selama 1 jam lebih ke depan saya akan menyampaikan, mencoba mengajak kita diskusi sama-sama tentang budaya positif ya. Dan sudah kita tahu budaya positif itu suatu pembiasaan ya, kebudayaan bisa dikaitkan dengan kebiasaan sehari-hari. Kalau kita melakukan kebiasaan yang positif, insya Allah akan mengimbas kepada keyakinan-keyakinan yang terbaik. Nah, salah satu dari budaya positif itu adalah poin-poin yang akan masuk di dalam pemateri ini. Yang pertama, budaya positif itu akan terjadi bila terjadinya itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi nilai kebaikannya tidak hanya 1-2 orang saja, atau 1 kelas 2 kelas saja ya, atau kelas tinggi doang atau kelas rendah saja, tetapi harus universal semua. Itu ya, dari mulai anak-anaknya ya, semua kelas, semua guru ya. Kemudian yang kedua itu insya Allah akan juga dibahas tentang teori motivasi ya. Yang mana teori motivasi ini salah satunya adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Kemudian yang ketiganya adalah keyakinan kelas ya. Dan kita semua pasti telah memiliki keyakinan-keyakinan ya. Salah satunya ketika kita sholat, berarti insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah. Nah itu keyakinan yang dikaitkan tentang kehidupan peribadahan. Nah ini di keyakinan kelas juga ternyata harus ada keyakinan supaya mereka tertanam dalam dirinya, jiwanya dan hatinya. Akhirnya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ternyata harus dicukupkan dulu. Salah satunya ketika kita mau mengajar, otomatis kebutuhan kita harus terpenuhi dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, apa? Minta ke kepala sekolah, Pak, kebutuhan saya untuk mengajar, ya salah satunya harus ada papan tulis. Ini butuh, sediakanlah sama sekolah papan tulis. Kita butuh juga meja, disediakan juga meja. Butuh kelas, disediakan juga kelas. Butuh sound termasuk ini disediakan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Tetapi tidak hanya suatu alat aja, ya. Nanti kita akan bahas ke depannya. Terus ada 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol dulu itu ada 5 posisinya nanti. Jadi ketika kita mau memberikan kontrol kepada anak-anak, itu kita mau sebagai di mana posisinya? Ya. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang saya juga sama belum tahu itu tentang segitiga restitusi itu kayak gimana sih? Ini ayam muncul nilai 5 udah nggak aneh gitu ya. Disiplin, nilai kebaikan, motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Nah, kalau segitiga restitusi itu seperti apa? Ya. Sebenarnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu sudah biasa kita lakukan, ya sudah biasa. Cuma kita nggak tahu yang lebih jelasnya itu seperti apa. Ya.
Oke, langsung saja ini tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya, yang juga sependapat dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sebuah ilusi, ya. Ada 4 ilusi. Kadang kita itu masih masih memiliki ilusi bahwa kalau murid itu harus dikontrol pokoknya guru, ya. Murid ulah gitu dikontrol. Kemudian semua penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat. Nah, itu kira-kira benar atau tidaknya itu masih ilusi juga. Nah, benar enggak gitu kan? Terus ilusi yang ketiganya itu adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan, ayo kamu minta maaf malah, itu kan ke anaknya, ya, kamu salah ini, gitu kan? Nah, benar nggak dapat menguatkan karakter dia ketika dia mengucapkan maaf, meminta maaf. Nah, kira-kira sudah tercapai belum? Dan ilusi yang terakhirnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan, kamu ke sana, kamu gini gitu kan, dipaksa dulu. Ayo kamu makan, kamu minum dan segala macam. Nah, di sini diibaratkan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ketika kita bertemu dengan teman. Misalnya kita memiliki suatu benda yang berharga di dalam genggaman tangan kita, kemudian kita itu nggak mau membukanya sama sekali. Pokoknya udah dibuka, ini orang-orang jangan melihat. Kemudian ada temannya, coba ninggalin nanti ulah. Nah, kira-kira yang akan dilakukan oleh kita gimana? Mau dibuka nggak itu genggamannya? Bapak dan Ibu, kira-kira mau dibuka nggak genggamannya? Karena kita nggak mau memperlihatkan sesuatu hal yang ada di dalam genggaman tangan kita, sedangkan orang tuh sampai memaksa ke temannya itu, ayo tuh buka itu naon sih? Kira-kira bakal dibuka nggak ya? Kalau misalkan dia nggak mau diperlihatkan, Dirayu. Nah, dirayu kan, benar, dirayu. Kamu dipaksa sampai dibuka, nggak mau. Tapi kalau dengan dirayu, coba itu ada apa sih di dalamnya, misalnya gitu ya. Coba pengen lihat, boleh nggak? Nah, itu salah satunya bertolak belakang dengan memiliki hak untuk memaksa. Dan kita juga sebenarnya sudah sama-sama tahu, ya, kalau kita caranya dengan membujuk, itu orang itu akan melaksanakannya dengan tulus, ikhlas gitu, nggak kayak dipaksa. Ayo tulis di sini sampai sini gitu kan. Ini harus beres. Nah, dan selanjutnya teori yang sebelumnya kita alhamdulillah sudah dilaksanakan juga, yaitu stimulus respon kepada pendekatan teori. Ada stimulus respon yang alhamdulillah sudah kita terapkan sebelumnya. Yang pertama, tentunya kebutuhan kita itu sama. Ya, kita butuh dihargai, butuh dihormati, ya. Ada kalau ketemu sama anaknya nggak salam, kadang-kadang kita kalau misalkan lagi ngomong, anaknya gitu misalnya, ya. Kalau nggak dihargai aja, gitu ya. Jadi kita itu kebutuhannya ternyata sama. Kita butuh dihargai, kita butuh dihormati, kita butuh diberikan ucapan dan lain-lain. Ternyata anak juga sama butuh. Kemudian semua orang melihat yang sama, melihat hal yang sama, tahu itu buruk, itu baik, dan anak juga sebenarnya tahu kalau misalkan berkata kasar itu buruk, berkata jorok itu buruk juga, berantem itu buruk juga. Mereka ternyata sebenarnya udah tahu. Gitu. Nah, namun di sini ada tambahan lagi, yaitu teori kontrol. Nah, yang pertama itu realitas kebutuhan kita itu berbeda, kebutuhannya beda-beda, ya. Kalau yang tadi kebutuhannya sama, tapi menurut teori kontrol itu beda-beda. Ada anak itu yang pengen selalu dihargai, yang pengen selalu diberikan penghargaan, diberikan ucapan, dipujuk, dibanggain, gitu kan? Karena dia nggak dapat kebanggaan terus, akhirnya dia cari-cari ekspresi yang lain. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian perilaku memiliki tujuan, ya. Kemudian kita itu ternyata tidak bisa mengontrol orang lain. Pokoknya anaknya kudu bisa
ini, harus bisa itu. Ternyata beda, ya. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ketika bertengkar, kita ada kesalahpahaman, kita nggak bisa misalkan ke Pak Dede, guruna ulah gitu, guruna Pak Dede teh kieu. Nerima nggak Pak Dede? Kemungkinan besarnya nggak nerima. Mana yang naon sih, gitu kan? Nah, ternyata yang bisa itu Alan mengontrol diri sendiri. Pak Ampun ya. Yang bisa itu kita mengontrol diri sendiri menurut teori kontrol. Kalau misalkan stimulus respon itu, ya saya bisa mengontrol orang lain, ya. Beda dengan teori kontrol yang harus kita lanjutkan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pemahaman saya sebenarnya tidak lebih jauh dari Bapak dan Ibu, namun ini perlu kita diskusikan. Apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, tentang positif yaitu disiplin, ya. Kata beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, ternyata disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi intinya kita tidak bisa memaksa untuk anak untuk disiplin, karena disiplin itu muncul dari diri sendiri. Nah, ada tetapinya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak ada cakap melakukan self disiplin, kalau misalkan kita belum cakap untuk melakukan disiplin, nah, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, ya. Seperti saya sendiri misalkan kurang disiplin dalam hal datang ke sekolah sebelum jam 7, wajiblah pemerintah membuat disiplin saya buat program si cantik. Jadi akhirnya terpaksa disiplinnya, gitu. Jadi terpaksa gitu. Ya. Ketika saya belum disiplin, wajib orang lain untuk mendisiplinkan saya, gitu. Akhirnya gitu. Nah, disitulah mulai ada aturan-aturan. Nah, ini dalam catatan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga perlu mengenal yang kita lakukan itu identitas gagal atau sukses, ya. Nah, kalau misalkan kita memberikan hukuman, ya, oke, si anak itu jadi nurut, misalnya. Kalau kamu datangnya terlambat, kamu akan berdiri di depan, misalnya. Oh, si anak itu nurut. Nah, besoknya dia nggak pernah terlambat lagi, ya, karena dia menaati karena takut hukuman. Tapi ternyata untuk kita, untuk pendidik, ternyata itu identitas gagal, ya. Gagal karena apa? Mereka itu disiplin karena takut, bukan karena kesadaran nih, bukan karena kesadaran diri sendiri, kayak gitu. Terus apalagi suruh mengerjakan tugas, ya takut dimarahin, ya takut dibentak misalnya. Ya, akhirnya dia mengerjakan tugasnya, dia jadi disiplin. Cuma karena takut, gitu, bukan karena kemauan diri sendiri. Oh, saya harus belajar nih, gitu kan. Saya harus belajar, bukan karena saya takut dihukum sama Pak Guru, tapi saya harus belajar. Nah, ternyata itu identitas gagal untuk kita. Kemudian identitas suksesnya seperti apa? Nah, konsekuensi dan restitusi. Jadi anak itu merasakan sendiri, ya. Di sini ada konsekuensi tapi masih kuning, ya. Jadi kalau hijaunya itu restitusi. Jadi salah satu contohnya adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Karena udah ada kesepakatan, ya. Anak-anak kita buat kesepakatan kelas, ya. Oh iya, kalau misalkan apa aja nih yang mau dimasukkan kesepakatan kita, Pak, sepakat nggak Pak kalau gini, biar nggak terganggu belajarnya, masuknya kita 7:30 udah belajar Pak, atau jam 7 udah di kelas. Oh iya, sepakat semuanya, sepakat. Konsekuensinya apa ketika ada yang melanggar kesepakatan kita?
Oh, yaitu membersihkan semua lingkungan sekolah misalnya. Atau misalkan ketika dia selain terlambat tidak mengerjakan tugas, misalkan kesepakatan semua apa tuh, jadi guru nggak ngasih hukuman, nanti hukumannya ini atas kesepakatan kita yang nggak mengerjakan tugas nanti harus misalkan bebersih BBS atau yang lain-lain misalkan. Nah itu juga masuknya konsekuensi. Akhirnya ketika datang dia, oh iya saya tuh nggak usah dihukum sama guru, saya mau menjalankan aja ini. Karena saya udah telat, saya harus bebersih. Nah itu konsekuensi ya. Itu masuk ke identitas sukses ya. Jadi kita bicara konsekuensi Ya. contoh dari Pak Alam tadi, ketika tidak sepakat anak bersih Ya, kesepakatan mereka. itu masuknya hukuman atau apa? Oh ya. Kalau bersih anak bersih Masian lesen misalnya. Ya. Itu masuk hukuman atau iya. Atau apa? Sebenarnya itu masuknya ke hukuman. Kan itu berarti identitas gagal. Ya, masih identitas gagal gitu ya. Jadi konsekuensi itu intinya gini. Kalau misalkan saya telat, berarti saya harus mengerjakan ini dan imbasnya untuk dia sendiri itu saya jadi tertinggal pelajaran. Nah, jadi konsekuensi penanamannya, jadi dia merasakan hal itu. Kalau kamu datangnya terlambat, apa yang kamu rasakan? Oh iya, saya itu jadi terlambat, saya itu jadi ketinggalan pelajaran karena terlambat tadi. Nah, itu merasakan. Jadi bukan hukuman yang diterapkan kalau gitu. Bukan hukuman, tapi dia merasakan apa yang harus dia lakukan gitu, Pak. Apa yang harus dia lakukan terhadap apa yang dia lakukan gitu. Yang merasa bersalah gitu ya, benar merasa bersalah. Dan identitas sukses yang paling tinggi itu adalah restitusi. Jadi murid itu belajar memecahkan masalah. Oh iya, karena saya terlambat, jadi saya harus menyelesaikan masalah ini. Misalnya, ya. Terus dibuatnya oleh dia sendiri, enggak oleh orang lain, enggak oleh orang banyak, enggak atas kesepakatan tadi, Pak. Tidak dibuat oleh guru. Iya, tidak dibuat oleh guru gitu kan, tapi dia sendiri gitu. Dalam hatinya sendiri gitu. Oh, karena saya telat, jadi nanti saya mau kayak gini ya, Pak. Gitu. Terus menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir. Di situ juga guru harus memberikan penguatan supaya dia muncul tuh rasa ingin menyelesaikan masalah. Ya, karena kalau terlambat kan berarti dia punya masalah. Bukan hanya terlambat aja sih, menyelesaikan tugas dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ternyata sangat perlu ya, karena bersifat lebih abstrak. Jadi nggak terlihat hasilnya, nggak kelihatan dia sasaku depan kita, beberes, menyelesaikan tugas lebih banyak, atau bahkan berdiri di depan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Akhirnya dia berpikir positifnya aja, nggak berpikir negatifnya. Jadi nggak berpikir jangan membuang sampah. Jadi nggak pikir itu jangan buang sampah. Tapi pikirannya dia, oh kita harus menjaga kebersihan. Kadang kita suka ke anak itu, saya sendiri yang sering jangan nakal ya, padahal itu ternyata kalimat negatif, Pak. Kalau jangan nakal. Ada kalimat positif yang lebih baik kita ungkapkan, misalkan anak harus baik ya. Beda kedengarannya ya, Pak. Jangan nakal sama harus baik gitu. Jadi dia ngelihatnya positifnya ini gitu kan, harus baik. Nah, bersihkan ya, sasakunya bersihkan. Nah, kita jaga yang kebersihan ini, gitu kan, bisa lebih halus. Cuman memang menumbuhkan hatinya itu sangat sulit, gitu. Kemudian keyakinan kelas juga jangan terlalu banyak, karena supaya diingat, dipahami juga. Ya, misalkan kalau terlalu banyak kan ribet, dia harus menolong teman yang membutuhkan, berbagi, mengucapkan terima kasih, memohon maaf, jaga keselamatan, jaga ucapan segala macam kan banyak ya, bisa nyampe 20 tuh.
Kita aja kalau bikin kesepakatan tuh banyak, jangan terlambat dan lain-lain banyak. Kalau keyakinan kelas jadinya sedikit gitu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita memberikan keyakinan kepada anak bahwa itu harus dapat diterapkan. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah semua kelas itu ada keyakinan kelas, akhirnya menjadi keyakinan sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali. Karena kehidupan kita itu dinamis, jadi harus ditinjau terus. Dan keyakinan kelas ini nggak lebih dari 7. Jangan lebih dari 7. Kalau lebih dari 7, misalkan 10, 12, 13, udah mereka lupa terhadap keyakinannya, ya. Karena lupa, jadi akhirnya dia lakukan banyak lagi kesalahan-kesalahan. Gitu. Kalau sedikit, mungkin dia akan ingat terus. Nah, apa sih prosedurnya untuk pembentukan keyakinan kelas dan sekolah? Yang pertama itu langkah-langkahnya melalui curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, misalkan kesepakatan aturan, ya. Kita mau apa aja nih kesepakatan aturannya? Pak, tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Apalagi harus mengucap yang baik, harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan, meminta maaf. Terus harus datang tepat waktu. Oh, banyak tuh, nanti banyak sama anak-anak itu di kelasnya, ya. Terus setelah itu mencatat semua masukan para murid. Ya kalau kita catat kan lama ya, banyak mencatat. Jadi biar anak aja yang mencatat. Ya. Anak yang mencatat salah satunya dengan menggunakan ini. Ya. Nah, apa sih ini namanya? Flip chart ya. Nah, flip chart. Atau dia di kertas sendiri disobek, ditempel. Jadi karena itu nantinya bakal dibuat, banyak yang dibuang. Jadi kalau kita tulis nanti dihapus kan capek. Jadi anak yang buat tidak boleh mengobrol saat belajar, belah sininya misalkan tidak boleh terlambat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercanda, tidak boleh bertengkar, banyak tuh. Jadi tempel semua banyak. Terus setelah itu kita ajak anak-anak untuk berubah kalimat yang negatifnya menjadi kalimat positif. Nah, ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kata anak karena mereka sendiri. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti di sini kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas. Jadi nggak berlari lagi tapi berjalan. Itu kayak tadi, ya. Misalkan ucapkan terima kasih, ucapkan permohonan maaf, ya. Bukan jangan datang terlambat, tapi kita datang tepat waktu, gitu. Jadi positifnya. Nah yang ini kalau udah masuk ke kalimat positif, udah yang ini dibuang, dihapus. Nah, ya. Setelah itu baru dibuatkan keyakinan kelas, ya. Kita juga akan simulasi, ya. Nah setelah itu tinjau kembali, ya. Kalau kalimat positif kan artinya banyak, ya. Kita datang tepat waktu, misalnya banyak, ya. Kita harus mengucapkan terima kasih, banyak tuh. Nah nanti semua kalimat positif itu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Ya. Misalkan saling menghormati, jadi cukup hormat doang, hormat. Ya. Oh iya harus hormat, bukan gini hormatnya. Ya. Tapi nanti berbeda kelas rendah sama kelas tinggi itu beda. Nah kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip. Ini asal liarnya. Nah, contohnya gini. Di sini misalkan tidak itu udah jadi kalimat positif, ya. Kita jaga buang sampah pada tempatnya, ya. Ayo jaga kebersihan, misalkan. Banyak tuh tentang kebersihan doang. Masukin ke keyakinan kelas. Cukup misalkan jagalah kebersihan.
Jadi dia ingat, oh iya dijagalah kebersihannya, kalimat positifnya, bla bla bla, dan kesepakatannya ini. Jadi hanya keyakinan kelas yang kita pajang di sekolah itu. Gitu. Misalkan tentang keselamatan tidak boleh bertengkar, tidak boleh bertengkar, tidak boleh bercanda berlebihan, tidak boleh membuli. Banyak kan tentang itu tuh. Kalau di sini di kalimat positifnya misalkan kita harus menghormati dan segala macam banyak. Nah di keyakinan kelasnya nanti cukup dari beberapa kalimat itu jadi satu kalimat doang. Misalkan saling menghormati, saling menghormati. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan kita cukup, oh iya ingat sama keyakinan kelas kita waktu kita susun bareng-bareng apa salah satunya? Oh iya salah satunya adalah saling menghormati. Berarti kamu apa? Ya udah melanggar kesepakatan aturan, ya seperti itu. Dari sini ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Lanjut dulu ya. Nah ini kaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Karena memang seperti tadi saya sampaikan, ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang tulus, yang ikhlas, kita harus terpenuhi dulu 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Manusia itu kita butuh bertahan hidup itu makan, minum, apalagi jajan, ya, apalagi sandang, pangan, papan, nah itu bertahan hidup untuk hidup. Kemudian yang kedua kita itu butuh kasih sayang dan kebersamaan. Ya. Ketika seorang anak juga tidak merasakan kasih sayang, ya, dia akan mencari tuh kasih sayang dari orang lain dan segala macam. Ya. Oh, Pak Guru Ima tuh disayangi, lantai ini, ya, tuh disayangi nih. Ya. Terus mereka juga butuh kekuasaan atau dia juga punya harga diri. Ya. Misalkan anu pinter wae, misalkan dia juga butuh penguasaan. Ya. Kadang kalau misalkan kita enggak berikan 5 kebutuhan dasar tersebut, dia akan cari kebutuhan dasarnya sendiri. Kemudian kebebasan, ya. Dia butuh juga kebebasan, ya. Kadang saya juga tidak memberikan kebebasan ulah itu segala macam, padahal dia butuh, ya. Tapi dia nggak tahu di mana dia harus tempatkan kebebasan tersebut. Kemudian yang terakhir, dia butuh kesenangan dan kenikmatan. Akhirnya dia bawa gambar ke sini teh, bawa apa lagi? Bawa keleci. Pokoknya bawa mainan-mainan akhirnya ke sekolah. Karena dia kebutuhan di rumahnya mungkin nggak terpenuhi kesenangan dan kenikmatannya sehingga dia bawa ke sekolah. Ternyata di sekolah juga nggak bisa. Coba kita harus gitu kan. Nah disitulah perlu kita restitusi. Jadi dia perlu di masjid bisa jadi gitu kan. Dia butuh kesenangan itu, kayak gitu ya. Ketika dia enggak, akhirnya dia bisa aja laku jahatnya keluar, kayak gitu. Cuman itu masalah dia itu kita harus temukan solusi. Ya, kamu butuh kesenangan yang lain itu ya. Memang waktu di rumah nggak bisa. Enggak apa di rumah teh gitu. Ya di sekolah juga sama gitu. Ya, kamu ke orang tua tuh bilang jam segini bisa nggak kalau main ini dulu. Nah di sinilah kebutuhan dasar kesenangan bagaimana supaya juga terpenuhi. Kemudian ini dia teori kontrol, ya, teori kontrol dari William Glasser, yang juga sama dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita mau menjadi posisi kontrol yang seperti apa untuk mereka. Kadang kita menjadi posisi kontrol penghukum, ya, membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Nah sekarang saya mau ngasih kuis nih, ya, kuis. Kalau misalkan ada anak yang datang terlambat, misalkan, nah kamu datang terlambat, ya. Berarti apa yang harus kamu lakukan, nak? Apa yang harus kamu lakukan?
Oh iya, karena saya sudah datang terlambat, berarti saya harus ngepel ya Pak. Nah, kira-kira posisi kita sebagai yang mana tuh? Penghukum. Nah, belum ke penghukum kalau yang barusan. Lebih tepatnya ke mana? Nah, apa yang barusan kamu lakukan? Misalkan, oh saya telat Pak. Membuat rasa bersalah. Nah, benar. Membuat rasa bersalah. Ya, posisi kita itu kayak gitu. Atau misalkan sekarang yang kedua nih, misi yang kedua. Ada anak datang terlambat, ya, duduk di sana. Kamu karena tadi terlambat, sekarang kamu bersihkan semua kelas, ya, buang sampah, semuanya ke sana. Nah, ke penghukum. Oke. Sekarang yang berikutnya nih. Anak datang terlambat. Sama kita tuh dicatat aja tidak. Catat ya yang tadi. Catat yang tadi terlambat. Nah, berarti kita sebagai apa? Pemantau. Terus yang di waktu hari yang lain lagi, kuis yang berikutnya. Nah, ayo bantu Bapak nak belajar yang baik. Ya, nanti Bapak dimarahin kepala sekolah kalau di kelasnya kamu ribut wae gitu. Nah, kira-kira sebagai apa posisi kita? Nah, benar, posisi sebagai teman. Jadi kita tuh ayo gitu kan. Kalau misalkan yang kelima, ya, kalau yang kelima kayak gini, ya, kita panggil ke depan, kemudian, nah, kamu punya masalah, iya, apa masalahnya? Nggak tahu Pak, masalahnya apa? Bingung kan kita juga. Yang kira-kira kamu tahu nggak dipanggil sama Bapak itu untuk apa? Oh iya Pak, karena saya datang terlambat. Nah, iya itu, berarti kamu punya masalah. Ya apa masalahnya? Ya saya masalahnya karena datang terlambat itu bangunnya kesiangan, main game, ya, atau tidurnya kemalaman, ya, bangunnya juga kesiangan. Oh berarti kamu punya masalah. Mau dibantu nggak menyelesaikan masalahnya? Oh iya mau, ya, mau dibantu. Oh ya kalau kamu tidurnya jam segini, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu? Kayaknya saya harus tidurnya nggak jangan terlalu malam Pak. Jadi berikan dia waktu untuk bercerita. Nah kemudian kira-kira kalau misalnya kamu terlambat terus enak nggak? Enggak enak Pak. Apa aja yang nggak enaknya? Yang pertama sama orang lain teman-teman dipoyokkan, terus ke Bapak saksi yang dihukum, terus segala macam sama dia sebutin, ketinggalan, buru-buru, nggak buru sarapan, nggak siap belajar, nggak fokus dan lain-lain. Nah di situ adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer itu adalah posisi yang paling tinggi, ya, dibandingkan daripada yang tadi datang karena kamu terlambat, kamu berdiri di depan. Ya. Terus membuat rasa bersalah. Apa yang kamu lakukan? Terus aja sampai dia, kalau dia, oh iya Pak saya salah, udah cukup sampai di situ. Oh iya karena udah merasa salah, udah kita biarin. Kalau teman yang tadi nggak cukup juga, ayo, tapi dia punya masalah padahal. Terus pemantau juga sama, hanya dicatat, dinilainya dikurangan. Pokoknya untuk milu mau menang nilai, itu kan pemantau kan. Ya, untuk milu mau menang nilai. Biasa. Ya, kayak gitu. Ternyata posisi yang paling tinggi kira-kira yang mana Bapak Ibu? Manajer. Nah sekarang kita coba lihat tayangan singkat. Pada segitiga restitusi Kina. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah.
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itu dia Bapak dan Ibu. Terus sedikit saya juga pernah mencoba melakukan restitusi, tapi ini hanya Najwa apa kabar? Najwa tahu nggak kenapa dipanggil restitusi? Ini Bapak itu beberapa kali melihat Najwa akhir-akhir ini sering terlambat dengan sekolah. Kalau boleh Bapak tahu, kira-kira karena apa ya? Oh, jadi ada 3 masalah ya. Yang pertama, panggungnya telat. Yang kedua, makan dulu. Yang ketiga, karena yang lain jadi kadang telat gitu ya. Ada lagi masalah yang selain itu. Kalau teman Najwa ke sekolah kira-kira berapa jam, berapa menit jaraknya? Kalau kan tadi dianterin ya, saya kalau dianterin berapa jam? Berapa? Nggak enak nggak? Nggak nyaman ya? Apa aja kira-kira yang merasa nggak nyaman? Pada malu, kemudian nggak enak. Selain itu pada pembelajaran gimana? Najwa lakukan ke depannya. Nah ini ditanyakan lagi keyakinan kelas yang apa yang mau dilakukan ke depannya. Jadi supaya kesiapan terus. Nah itu dia Bapak dan Ibu secara singkatnya. Dan di segitiga restitusi itu hanya 3 langkah saja ya. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu kayak gini, wajar kamu melakukan kesalahan, semua orang punya salah kok. Kamu bukan satu-satunya orang yang memiliki masalah, dan kesalahan itu bakal terjadi sama manusia gitu kan. Nah itu identitas, menstabilkan identitas. Jadi biar dianya nggak disalahin gitu. Terus yang keduanya validasi tindakan ya. Jadi apa yang kamu lakukan nanti untuk memperbaiki masalah kamu? Oh iya, saya nantinya akan berubah menjadi gini gitu kan.
Saya akan menjadi bangun lebih awal lagi. Saya tidak akan terlalu banyak lagi main game. Saya akan fokus lagi. Kesenangan saya akan dapatkan di sini. Gitu. Dan yang ketiganya ditanyakan lagi keyakinan kelas. Ya. Kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita susun bareng-bareng? Oh iya ingat. Kita harus menghormati, kita harus disiplin, kita harus jaga kebersihan. Nah itu dia segitiga restitusi. Dan ini perbandingan langkahnya itu, yang pertama kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Semua perilaku itu memiliki alasan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Oh iya Pak, karena saya nggak pernah tuh merasa senang di rumah. Terus akhirnya dia memiliki motivasi. Nah ini insya Allah nanti saya share juga. Dan ini langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, mohon kesediaannya Bapak Ibu bikin kesepakatan aturan yang harus dilakukan. Misalkan kita lagi di kelas nih, aturan yang pengen itu apa aja, ya. Saya bagikan ya. Aturan misalnya jangan buang sampah sembarangan, berkata gimana gitu, yang pengen menjadi aturan lah untuk di kelasnya. Memberikan uang setiap hari minimal 100.000 full hari. Ya, maka Bapak Ibu dikasih waktu 1 menit untuk buat aturan, kemudian ditempel di depan. Aturannya nggak apa-apa, kalimatnya negatif dulu, ya. Tidak boleh gini. Tidak boleh berkata kasar misalkan. Tidak boleh membuang sampah pakai kata tidak boleh. Nah, jangan juga silakan. Jangan berisik, misalkan jangan ribut, jangan berantem. Silakan Bapak Ibu tempel di sini. Berapa menit kan? 50 menit. Biasanya macam. Nah, misalkan gini ya. Ini misalkan anak-anak misalnya ya. Misalnya anak-anak di kelas ini pokoknya jangan ribut ketika sedang belajar. Setuju enggak? Setuju misalnya. Ketika guru sedang menerangkan siswa yang tidak ada yang mau ngobrol. Tidak boleh makan. Kata-kata yang serem doang gitu kan. Tidak boleh jalan-jalan di kelas, dilarang memukul meja, jangan membuang sampah, tidak berkata kasar, tidak berlari-lari. Nah, sekarang kita buat menjadi kalimat positif. Misalkan jangan ribut ketika sedang belajar, kira-kira apa? Lebih baik dia tertib dalam kelas. Nah, tertib ya, tertib. Selalu tertib di kelas. Oke, kita ambil contoh lagi. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu mah malah ke keyakinan kelas. Begini, HDT malah jadi HDT. Ke positif dulu. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, nanti kira-kira tentang kebersihan tinggal dimasukkan ke sini. Ya, misalkan tentang kebersihan di sini cukup jaga kebersihan. Jaga kebersihan aja segitu biar ingat. Ya. Misalkan tentang tadi jangan ribut ya. Jangan ribut misalkan berarti di sini harus tertib ya. Harus tertib. Nah, berarti di atasnya apa keyakinan kelasnya? Saling menghormati. Saling menghormati.
Nah ini maksimalnya 7 biar mereka ingat. Terus yang berantem ya, yang tadi berantem, terus yang tadi dia lari-lari segala macam, apa kira-kira keyakinan kelasnya? Saling menyayangi bisa, saling menyayangi boleh, saling menyayangi. Bukan bercinta tapi ya. Atau kira-kira kurang tepat untuk yang kelas tinggi itu boleh diganti, jangan itu. Ya, soalnya itu mah lebih Ya. Nah seperti mengendarai aja ya, mengendarai misalkan. Kalau misalkan harus misalkan tidak boleh tidak pakai helm. Nah di sini jadi harus menggunakan helm. Di sininya jadi jaga keselamatan. Kalau dia sudah berpikirnya, oh iya untuk menjaga keselamatan nih, berarti saya harus pakai helm. Jadi bukan karena pakai helm karena takut polisi, jadi karena untuk keselamatan. Oh saya nggak mau lari-lari, lempar-lempar, lompat-lompat karena saya harus jaga keselamatan. Ya. Bukan karena saya takut dimarahin, bukan karena saya takut ke orang lain, tapi saya harus jaga keselamatan gitu. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu kira-kira ada yang sedikit masuk gak? Mudah-mudahan ada yang sedikit masuk lah gitu dari ini. Ya. Masuk Pak. Masuk ya, Dan mudah-mudahan. ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, yang udah kelas 1 kelas 4 ya. Dengan keyakinan kelas. Nah kira-kira apa lagi? Jadi cukup segini. Jadi yang ditempel di kelas itu ini, dan nanti setelah dikolektif lagi dari per kelas, jadilah keyakinan sekolah. Ditempel juga di sana. Oh iya saya tuh harus jaga kebersihan. Bukan karena saya harus jangan buang sampah sembarangan, bukan berarti saya harus menjaga sampah dan lain-lain lah. Jadi karena harus jaga kebersihan, jaga kebersihan. Saling menghargai karena tak menyayangi. Oh saling menghargai benar tadi. Saling menghargai. Nah, saling menghargai nanti di sininya kan tidak mengucapkan kasar, terus di sininya mengucapkan permohonan maaf, mengucapkan terima kasih. Berarti akhirnya ketika dia ingat keyakinan kelas, oh iya saya harus menghargai karena saya sudah minjem, saya harus mengucapkan terima kasih. Ya. Dan alhamdulillah selesai Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Kelebihannya adalah kita semua saling melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Nggak ada lagi ya Pak?